wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, jadi kita langsung saja melanjutkan materi minggu kemarin ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum lens. Jadi hukum lens ini ditemukan atau dikemukakan oleh Fredrik Lens. Dia mengungkapkan bahwa jika GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik yang menentang perubahan medan magnet atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam, di sini Ibu akan menampilkan percobaan dari hukum Lens. Tadi ada yang memperhatikan nggak kemana arah jarum galvanometernya itu ketika magnet didekatkan ke kumparan? Jendela kanan, Bu. Ya, benar sekali. Jadi ketika magnetnya itu mendekati kumparan, maka flux magnetiknya itu bertambah. Flux magnetiknya itu yang garis kuning ini ya. Sehingga arus induksi itu menentang pertambahan flux, makanya jarumnya bergerak ke kanan. Nah, ketika magnet diam, misalnya ini ada magnet dan ini ada kumparan, maka tidak ada perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan karena flux magnetnya itu konstan, tidak timbul GGL induksi dan arus induksi. Nah, flux magnetik kan itu muncul karena magnetnya didekatkan ke kumparan. Itulah mengapa ketika magnetnya diam, maka flux magnetiknya itu tidak ada atau arusnya itu sama dengan 0. Nah, jika ketika putar-putara magnet digerakkan mendekati kumparan, maka timbul perubahan flux magnetik. Semakin membesar akibatnya timbul flux magnetik menentang pertambahan flux magnetik awal. Sebab itu arah flux induksi harus berlawanan dengan flux magnetik sehingga flux total yang dilingkupi kumparan itu selalu konstan. Begitu juga pada saat magnet digerakkan menjauhi kumparan, maka akan terjadi pengurangan magnetik dalam kumparan. Akibatnya pada kumparan timbul flux induksi yang menentang pengurangan flux magnetik sehingga flux totalnya itu selalu konstan. Nah, di sini ada kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan ini digunakan untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik atau sebaliknya arah arus induksi akibat perubahan medan magnet. Nah, tangan kanan digunakan karena konvensi arus listrik dianggap mengalir dari positif ke negatif. Nah, arah ibu jari ini dianggap sebagai arah B atau medan magnetnya, sedangkan 4 jari lainnya itu adalah arah arus listriknya. Nah, kita misalkan pada percobaan tadi yang dimana
jari ini di kutub utara, dan empat jari lainnya itu menunjukkan arah arusnya. Nah, ketika magnet mendekat ke arah kumparan, maka kumparan itu membentuk kutub utara, sehingga dia saling tolak menolakkan. Ini kutub utara, dan yang kumparan ini membentuk kutub utara, sehingga mereka saling tolak menolak. Nah, ketika magnetnya dijauhi, fluxnya itu berkurang. Nah, kumparan menentang pengurangan flux dengan membentuk kutub selatan. Kan yang tadi kan itu dia membentuk kutub utara. Nah, ketika magnetnya dijauhi, kumparan ini membentuk kutub selatan, sehingga dia saling tarik menarik. Sehingga jarum galvanometernya itu bergerak ke kiri. Selanjutnya itu menentukan arah simpangan jarum galvanometer. Nah, ketika magnet digerakkan ke dalam, karena ujung kumparan A didekati kutub utara, maka ujung kumparan A menjadi kutub utara, dan B itu menjadi kutub selatan. Dengan aturan tangan kanan diperoleh arah arus listrik keluar dari ujung kumparan A, sehingga galvanometernya menyimpang ke arah kanan. Nah, magnetnya ini kan digerakkan. Nah, yang ini tuh jadi jadi kutub utara, sehingga arusnya itu bergerak dari A ini ke sini, terus ke sini dan ke sini, sehingga jarum galvanometernya itu menyimpang ke kanan. Nah, begitupun sebaliknya, ketika magnet digerakkan keluar atau menjauhi kumparan, itu kutub utara dijauhi kutub magnet yang utara, maka ujung kumparan A itu menjadi kutub selatan, dan B menjadi kutub utara. Dengan aturan tangan kanan menggenggam diperoleh arah arus listrik itu keluar dari ujung B, sehingga jarum galvanometer itu menyimpang ke arah kiri. Nah, arusnya itu sebaliknya, itu mengalir dari B ke A, sehingga jarumnya itu menyimpang ke kiri.